Yes, mantap, ini dia baru super top Marco Top. Alhamdulillah. Seketika publik bisa sangat bahagia mendengar kabar baik ini. Inilah 3 kabar baik yang hampiri timnas Indonesia jelang hadapi Filipina di Piala AFF 2024. Skuad Garuda bisa menang dengan mudah karena hal ini. Simak kabar bahagianya. Seketika ASEAN dibikin geger. Mengejutkan. Demi bisa jumpa timnas Indonesia di final, pelatih Vietnam Kim Sang Sik akan bantu timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Simak fakta mengejutkannya. Inilah 3 calon lawan timnas Indonesia jika lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Nomor 1 ada Thailand. Blak-blakan. Mengejutkan. Padahal sudah kalah dari Vietnam, Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF ini justru prediksi timnas Indonesia akan juara Piala AFF 2024. Sebut hal ini jadi alasan utama. Mengejutkan. Dibocorkan langsung oleh media ternama Belanda. Tertarik dengan Ula Romeni, media Belanda ini bocorkan klub Erick Thohir akan keluarkan dana puluhan miliar demi datangkan Ula Romeni ke Oxford United. Simak fakta mengejutkannya. Mengejutkan. Meski tampil apik dan sering ciptakan gol, FC Copenhagen tak berencana perpanjang kontrak Kevin Dix yang berakhir pada Juni 2025. Apa alasannya? Simak dan temukan jawaban mengejutkannya di sini. Akui tinggal nunggu panggilan Erick Thohir. Inilah alasan kenapa Emil Audero bisa bikin Arab Saudi tertinggal jauh dari timnas Indonesia dalam hal ini jika resmi gabung di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yes, ini dia. Mantap. Amunisi baru. Kemampuannya bukan kaleng-kaleng. Striker AS Alkmaar keturunan Bandung dan Surabaya ini tertarik bela timnas Indonesia. PSSI langsung gerak cepat naturalisasi untuk bantu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 demi mimpi lolos ke Piala Dunia. Simak 8 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Yes, mantap, ini dia baru super top Marco Top. Alhamdulillah. Seketika publik bisa sangat bahagia mendengar kabar baik ini. Inilah 3 kabar baik yang hampiri timnas Indonesia jelang hadapi Filipina di Piala AFF 2024. Skuad Garuda bisa menang dengan mudah karena hal ini. Simak kabar bahagianya. Meski telan kekalahan dari Vietnam di lanjutan penyisihan grup Piala AFF 2024, namun timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik yang bisa menjaga asa Garuda lolos ke semifinal tetap terbuka. Pada matchday ketiga penyisihan grup A Piala AFF 2024 hari Minggu, 15 Desember 2024, lalu, timnas Indonesia yang bertandang ke markas Vietnam harus takluk dengan skor tipis 1-0. Bertanding di Viet Tri Stadium, gol tunggal kemenangan Vietnam dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit 77. Hasil ini membuat timnas Indonesia tetap berada di urutan 2 klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan torehan 4 poin. Skuad Garuda berjarak 2 angka dari Vietnam yang berada di puncak usai catatkan 2 kemenangan beruntun. Meski telan kekalahan dari Vietnam, namun timnas Indonesia memiliki 3 kabar baik jelang laga hadapi Filipina di matchday terakhir nanti. Kabar baik tersebut diprediksi bisa menjaga asa timnas Indonesia untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024 tetap terbuka. Lantas apa sajakah kabar tersebut? Kabar baik pertama adalah, timnas Indonesia bakal kedatangan 1 pemain diaspora yang sempat absen di laga melawan Vietnam. Adalah Marcelino Ferdinand yang absen ketika menghadapi Vietnam lantaran mendapat sanksi kartu merah saat bertemu Laos. Kini setelah sanksi tersebut berakhir, Marcelino Ferdinand dipastikan bisa membantu timnas Indonesia untuk menghadapi Filipina di matchday penentu, Sabtu, 21 Desember 2024 nanti. Dengan durasi istirahat lebih lama akibat sanksi, kondisi fisik Marcelino Ferdinand diprediksi bakal optimal dan bisa berikan permainan terbaik buat Garuda ketika bertemu Filipina. Kabar berikutnya adalah peluang timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 yang masih terbuka imbas hasil imbang Filipina kontra Laos.
Sebelum duel Vietnam versus timnas Indonesia bergulir, Filipina dan Laos yang sama-sama berada di grup B lebih dulu bertanding di New Laos National Stadium. Dalam laga tersebut, Laos berhasil menahan imbang Filipina yang merupakan salah satu kandidat untuk lolos ke semifinal dengan skor 1-1. Hasil ini membuat Filipina dan Laos tertahan di urutan 3 dan 4 klasemen grup B lewat koleksi 2 poin, berjarak 2 angka dari timnas Indonesia sebagai runner-up. Hasil imbang tersebut membuat timnas Indonesia masih bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2024 dengan syarat bisa mengalahkan Filipina di laga terakhir. Jika bisa mengalahkan Filipina dan di laga lain Myanmar hanya bisa raih 3 poin dari 2 pertandingan terakhir mereka, maka timnas Indonesia dipastikan lolos ke semifinal sebagai runner-up grup B. Kabar baik terakhir adalah Stadion Manahan yang jadi venue kendang laga timnas Indonesia kontra Filipina dipastikan bakal penuh dengan kehadiran supporter Garuda. Kepastian tersebut disampaikan langsung Ketua Umum PSSI, Erick Thohir beberapa waktu lalu dalam keterangan di akun media sosial resminya. Sold out. Alhamdulillah tiket untuk pertandingan kandang Indonesia melawan Laos dan Filipina di Asian Championships 2024 sudah terjual habis, kata Erick Thohir. Dengan kepastian ini, maka laga penentuan kontra Filipina di Stadion Manahan nanti bakal dipenuhi oleh Ultras Garuda yang diprediksi bisa berikan suntikan motivasi bagi Asnawi Mangkualam CS untuk raih kemenangan. Seketika ASEAN dibikin geger. Mengejutkan, demi bisa jumpa timnas Indonesia di final, pelatih Vietnam Kim Sang SIK akan bantu timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Simak fakta mengejutkannya. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang SIK, menyatakan bahwa dirinya siap melakukan hal yang bisa menjadi bantuan untuk timnas Indonesia yang sedang berusaha meraih tiket ke semifinal Piala AFF 2024. Skuad Garuda baru saja menelan kekalahan dengan skor 0-1 dari Vietnam dalam lawatan ke Stadion Viet Tri pada Minggu, 15 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Gol Nguyen Quang Hai mengirim Vietnam ke puncak klasemen sementara grup B dengan raihan 6 poin dari 2 laga. Mereka mendahului timnas Indonesia yang ada di peringkat kedua dengan catatan 4 poin dari 3 laga. Timnas Indonesia masih memiliki 1 laga lagi di fase grup Piala AFF 2024, yaitu menghadapi Filipina di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu, 21 Desember 2024 mendatang. Namun, mereka tidak akan bermain pada matchday keempat, yang akan diselenggarakan pada Rabu, 18 Desember 2024, esok. Matchday keempat adalah jatah timnas Indonesia untuk beristirahat, selagi Vietnam akan melawat ke Filipina dan Laos berhadapan dengan Myanmar. The Golden Stars Warriors memerlukan 3 poin untuk mengamankan tiket lolos ke semifinal, dan pelatih Kim Sang SIK mengaku siap untuk meraih 3 poin penuh. Mereka berharap untuk segera mengamankan jalan ke semifinal Piala AFF 2024, dan kemenangan atas Filipina besok bisa menjadi bantuan untuk timnas Indonesia. Sebab, jika Vietnam menang atas Filipina, maka The Ascals dipastikan tidak melewati. Sebagai informasi, pada saat ini, Filipina baru mengoleksi 2 poin dari 2 laga, tertinggal 2 poin dari skuad Garuda. Kami bertekad dan sepenuhnya bersiap. Meskipun jadwal pertandingannya berat, kami masih belum terkalahkan, dan besok adalah sebuah kesempatan untuk mengamankan jalan kami lebih cepat ke semifinal, kata Kim Sang SIK, dilansir dari media Vietnam, VSN. Rumput buatan di lapangan Stadion Rizal Memorial akan menjadi sebuah tantangan, namun Kim Sang SIK meyakini bahwa para pemainnya mampu menaklukkannya. Beberapa pemain kami sudah pernah bermain di sini. Selama kamp pelatihan di Korea, kami juga berlatih di atas rumput buatan, dan staf kepelatihan mempersiapkan diri berdasarkan itu. Saya percaya diri kami akan tampil baik, sambungnya. Vietnam terakhir kali menghadapi Filipina pada Juni 2024 pada kualifikasi Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan kemenangan mereka dalam skor 3-2. Kemenangan itu sulit tapi krusial, karena itu membantu membangun kepercayaan diri dan membiarkan kami membangun strategi, katanya. 6 bulan lalu, kami hanya punya waktu 1 bulan untuk mempersiapkan diri. Namun kali ini, kami punya waktu lebih dan kondisi lebih baik. Selagi kedua tim mengalami perubahan, tujuan masih sama, yaitu untuk menang, tukas Kim.
Inilah 3 calon lawan timnas Indonesia jika lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Nomor 1 ada Thailand. Sebanyak 3 negara calon lawan timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2024 akan diulas. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi 2 klasemen sementara grup B Piala AFF 2024 dengan koleksi 4 angka setelah melewati 3 pertandingan. Timnas Indonesia saat ini terpaut 2 angka dari Timnas Vietnam di puncak klasemen, tim yang baru melakoni 2 pertandingan. Melihat kondisi ini, Timnas Indonesia diprediksi finish sebagai runner-up grup B jika nantinya lolos semifinal Piala AFF 2024. Sebab, di saat Timnas Indonesia tinggal menyisakan laga melawan Filipina pada Sabtu 21 Desember 2024, Vietnam masih akan menjalani 2 pertandingan kontra Filipina, tandang, Rabu 18 Desember 2024, dan Myanmar, kandang, Sabtu 21 Desember 2024. Satu yang pasti, Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 jika menang melawan Filipina pada akhir pekan nanti. Jika finish sebagai runner-up grup B, skuad Garuda akan menghadapi juara grup A. Lantas, siapa saja tim yang masih berpeluang finish sebagai juara grup A? Berikut 3 negara calon lawan timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2024. Butuh keajaiban bagi timnas Malaysia untuk finish sebagai juara grup. Timnas Malaysia saat ini duduk di posisi 3 grup A dengan 4 angka setelah melewati 3 pertandingan. Skuad asuhan Pau Marty Vicente ini terpaut 2 poin dari Thailand dan Singapura di posisi 1 dan 2. Keduanya baru main 2 kali. Lantas, apa syarat agar Malaysia finish sebagai juara grup? Pertama, mereka wajib berharap laga Singapura versus Thailand yang digelar malam ini berakhir imbang. Jika skor Singapura versus Thailand imbang, misi selanjutnya bagi Malaysia adalah menang lebih dari 10-0 saat menjamu Singapura di matchday pamungkas, plus di laga lain Thailand tumbang dari Kamboja. Timnas Singapura sedikit lebih mudah untuk finish sebagai juara grup. Mereka hanya perlu menang atas Thailand dan bermain imbang melawan Malaysia. Selain opsi di atas, The Lions julukan timnas Singapura bisa finish sebagai juara grup jika imbang melawan Thailand, menang atas Malaysia dan di laga lain Thailand imbang atau tumbang dari Kamboja. Sulit menjegal ambisi timnas Thailand untuk finish sebagai juara grup A. Kemapanan permainan ditunjukkan Thailand saat mentas di 2 laga awal grup A, yakni ketika menang 10-0 atas Timor Leste dan menumbangkan Malaysia 1-0. Jika timnas Indonesia bertemu Thailand di semifinal Piala AFF 2024, Shin Tae-yong harus putar otak. Sebab, secara materi pemain, kualitas Thailand dan timnas Indonesia teramat jauh. Blak-blakan, mengejutkan. Padahal sudah kalah dari Vietnam, Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF ini justru prediksi timnas Indonesia akan juara Piala AFF 2024. Sebut hal ini jadi alasan utama. Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, memprediksi timnas Indonesia akan menjadi juara di Piala AFF 2024. Padahal, skuad Garuda baru saja menelan kekalahan pahit dari salah satu rival terkuatnya, yakni Vietnam pada matchday ketiga grup B Piala AFF 2024. Tim besutan pelatih Shin Tae-yong itu takluk dari Golden Star dengan skor 0-1 di Vietri Stadium, Minggu, 15 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan itu membuat timnas Indonesia turun ke posisi kedua grup B dengan koleksi 4 poin. Sementara Vietnam mengambil alih puncak klasemen, 6 poin. Nantinya, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos ke semifinal turnamen 2 tahunan antar negara Asia Tenggara tersebut. Dalam laga pamungkas fase grup, timnas Indonesia akan menjamu Filipina di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Filipina saat ini duduk di peringkat ketiga dengan koleksi 2 poin. Namun, The Azkals baru bermain 2 laga sehingga posisi skuad Garuda belum aman. Dengan hanya menggunakan skuad di bawah U22, banyak yang menilai timnas Indonesia tidak diunggulkan untuk menjadi juara Piala AFF 2024. Anggapan itu diukur dengan penampilan skuad Garuda dalam 3 laga awal yang hanya menang sekali, imbang sekali, dan kalah sekali. Meski demikian,
Federasi Sepak Bola ASEAN alias AFF justru beranggapan lain terhadap timnas Indonesia di turnamen kali ini. Sebelumnya, AFF pernah memprediksi bahwa skuad Garuda akan merebut trofi Piala AFF alias menyabet gelar pertamanya di ajang tersebut tahun ini. Mereka, Indonesia, akan berharap untuk berusaha tampil di final lagi dan mungkin meraih gelar Mitsubishi Electric Cup, Piala AFF, pertama mereka. Bunyi pernyataan AFF dalam artikel resminya, dikutip Selasa, 17/1/2024. Sebagai informasi, sepanjang keikutsertaannya di Piala AFF, skuad Garuda belum pernah meraih gelar juara dengan hanya menjadi runner-up 6 kali. Kembali ke AFF, mereka juga menyebut skuad Garuda sebagai raksasa Asia Tenggara yang telah bangkit dari tidurnya. Namun, bukan timnas Indonesia muda yang saat ini sedang tampil di Piala AFF 2024, melainkan skuad Garuda senior yang menjadi tim utama. Pernyataan itu dilontarkan AFF setelah timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karenanya, AFF mengklaim bahwa timnas Indonesia levelnya sudah setara dengan negara-negara elit Asia seperti Arab Saudi, Australia, hingga Jepang. Indonesia, raksasa sepak bola ASEAN yang sedang tertidur, bangun dari tidurnya, tulis AFF. Kepercayaan diri dalam negara penggila bola berpenduduk 280 juta orang ini mencapai titik tertinggi dalam beberapa dekade, imbuhnya. Kemenangan atas tim Arab Saudi yang termasyur, negara yang telah bermain di Piala Dunia FIFA sebanyak 6 kali, berarti Indonesia kini sejajar dengan beberapa tim papan atas sejati di benua itu, tutupnya. Mengejutkan, dibocorkan langsung oleh media ternama Belanda. Tertarik dengan Ula Romeni, media Belanda ini bocorkan klub Erick Thohir akan keluarkan dana puluhan miliar demi datangkan Ula Romeni ke Oxford United. Simak fakta mengejutkannya. Sebuah media Belanda membeberkan bahwa klub yang dimiliki Erick Thohir bakal keluarkan miliaran rupiah demi merekrut calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Ula Romeni. Pada November lalu, Ula Romeni telah melakukan pertemuan dengan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI di tengah-tengah laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Romeni hadir di Stadion Gelora Bung Karno ketika timnas Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor telak 0-4. Namun, sang penyerang sayap berusia 24 tahun kemudian menyampaikan kepada Erick Thohir bahwa dirinya masih percaya tentang mimpi skuad Garuda menembus putaran final Piala Dunia 2026. PSSI pun telah mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi Ula Romeni hendak dilakukan dengan target untuk bisa memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025 ketika menghadapi Bahrain dan Australia. Sementara itu, pada bursa transfer Januari 2025, Romeni mungkin akan berganti klub dari FC Utrecht ke Oxford United. Pada Selasa, 17 Desember 2024, Utrecht telah resmi mengumumkan perekrutan pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, dari klub kasta kedua Liga Belanda, Vitesse Arnhem. Di saat bersamaan, berdasarkan laporan dari media Belanda, Voetbal Primeur, Ula Romeni sedang diminati oleh Oxford United. Sebagai informasi, Oxford United adalah klub yang dimiliki oleh Erick Thohir bersama pengusaha Indonesia lainnya Anindya Bakri. Menurut laporan media Belanda, Voetbal Primeur, klub yang dimiliki oleh Erick Thohir tersebut bersiap untuk mengeluarkan mahar senilai miliaran rupiah untuk merekrut Romeni. Utrecht bersiap untuk transfer bernilai $1 juta miliaran rupiah dengan kedatangan Jonathans. Demikian judul yang diberikan oleh media Belanda tersebut. Ula Romeni mungkin sedang menuju ke Inggris. Penyerang FC Utrecht berusia 24 tahun itu diharapkan menarik perhatian dari Oxford United. Menurut laporan dari Voetbal Primeur, tambahnya, Romeni masih terikat kontrak hingga Juni 2026 mendatang, yang berarti siapapun yang tertarik kepadanya harus mengeluarkan mahar transfer. Romeni masih terikat kontrak di Utrecht hingga pertengahan 2026, yang berarti klub Inggris harus mengeluarkan mahar transfer untuk merekrutnya. Tambahnya, jika mempertimbangkan nilai $1 juta Amerika Serikat, maka nilainya adalah sekitar 16,12 miliar rupiah. Namun, Romeni punya harga sebesar 1,3 juta euro di transfer market, yang berarti akan bernilai sekitar 21,8 miliar rupiah. Bagaimanapun, nilai tersebut adalah hak kedua belah pihak untuk dinegosiasikan, namun yang jelas nilainya akan berkisar miliaran rupiah.
Mengejutkan, meski tampil apik dan sering ciptakan gol, FC Copenhagen tak berencana perpanjang kontrak Kevin Dix yang berakhir pada Juni 2025. Apa alasannya? Simak dan temukan jawaban mengejutkannya di sini. FC Copenhagen, yang telah meraih 15 gelar juara Liga Denmark, memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Kevin Dix, pemain dari Timnas Indonesia, yang akan berakhir pada Juni 2025. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan penggemar dan pecinta sepak bola. Menurut laporan dari media Denmark, Tipsbladet, dalam sebuah wawancara dengan Viaplay, Sune Smith-Nielsen, Direktur Olahraga FC Copenhagen, memberikan klarifikasi mengenai rencana klub terhadap masa depan Kevin Dix. Itu kemungkinan yang paling kecil. Itu bukan rencana kami untuk Kevin Dix, kata Sune Smith-Nielsen. Dia perlu pergi dan mencoba bermain di luar negeri dan menurut kami itu adil, tambah mantan kepala Akademi FC Copenhagen tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa klub lebih memilih agar Kevin Dix mencari pengalaman bermain di luar Denmark, yang dianggap sebagai langkah yang wajar untuk perkembangan karirnya. Dengan demikian, masa depan Kevin Dix kini menjadi lebih terbuka untuk berbagai kemungkinan di kancah internasional. Tak terduga, keputusan FC Copenhagen untuk tidak memperpanjang kontrak Kevin Dix cukup mengejutkan. Terlebih lagi, bek yang kini berusia 28 tahun tersebut telah menjadi bagian penting dari tim sejak bergabung di tahun 2021. Kevin Dix telah menghabiskan 4 tahun bersama FC Copenhagen. Selama periode tersebut, pemain yang dinaturalisasi menjadi bagian dari Timnas Indonesia ini telah bermain dalam 157 pertandingan, mencetak 20 gol, memberikan 19 assist, serta menerima 25 kartu kuning dan 3 kartu merah. Di masa itu, Kevin Dix berperan dalam membantu FC Copenhagen meraih gelar juara Liga Denmark pada musim 2021, 2022, dan 2022-2023, serta memenangkan Piala Denmark pada musim 2022-2023. Eksekutor penalti utama. Kevin Dix telah memiliki kesempatan untuk bermain sebanyak 14 kali di Liga Champions dan 11 kali di Conference League bersama tim FC Copenhagen. Pengalamannya di kompetisi besar ini menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang dapat diandalkan di berbagai turnamen tingkat tinggi. Di musim ini bersama FC Copenhagen, Kevin Dix tampil dalam 31 pertandingan. Ia berhasil mencetak 9 gol dan memberikan 3 assist, serta menerima 6 kartu kuning. Selain itu, Kevin juga dipercaya sebagai eksekutor utama dalam mengambil tendangan penalti, menunjukkan perannya yang penting dalam tim. Kevin Dix dikenal sebagai pemain yang serbaguna. Dengan tinggi badan 186 cm, pesepak bola yang lahir di Apeldoorn, Belanda, pada 6 Oktober 1996 ini mampu bermain di berbagai posisi, termasuk sebagai bek tengah, fullback kanan, dan fullback kiri. Kemampuan adaptasinya di berbagai posisi membuatnya menjadi aset berharga bagi timnya. Akui tinggal nunggu panggilan Erick Thohir. Inilah alasan kenapa Emil Audero bisa bikin Arab Saudi tertinggal jauh dari Timnas Indonesia dalam hal ini jika resmi gabung di kualifikasi Piala Dunia 2026. Andai Timnas Indonesia resmi diperkuat Emil Audero pada kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, maka skuad Garuda bisa makin jauh ungguli harga pasar dari Arab Saudi. Seperti diketahui, nama Emil Audero belakangan memang selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter Timnas Indonesia karena potensinya untuk dinaturalisasi PSSI. Secara aturan, Emil Audero memenuhi syarat dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia karena lahir di Mataram pada 18 Januari 1997 lalu. Selain itu, Emil Audero juga belum pernah tampil di Timnas Italia Senior dan hanya bermain di skuad Italia U15 dan U21 Gli Azzurri. Meski punya peluang besar untuk dinaturalisasi, namun sampai saat ini belum ada kabar dari PSSI untuk memasukkan namanya ke daftar skuad Timnas Indonesia. Setelah sempat lama tak ada kabar, akhirnya dalam video yang beredar baru-baru ini diketahui bahwa Emil Audero sangat menantikan untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Dilansir dari akun X Agama Prilo, terlihat cuplikan video ketika sang pengunggah berbicara dengan Emil Audero di laga Como kontra AS Roma, Senin, 16 Desember 2024, dini hari waktu Indonesia Barat.
Dalam video tersebut, Agam bertanya kepada Emil Audero soal kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Kita, Erick Thohir, sudah berbicara, tetapi sudah beberapa tahun lalu, ujar Emil Audero dikutip dari video X Agam Aprilo, Selasa, 17/12/024. Saat ditanya apakah akan membela timnas Indonesia, Emil Audero akhirnya memberikan jawaban. Kita akan lihat nanti, tutup Emil Audero. Walau belum ada kabar pasti terkait bergabungnya Emil Audero ke timnas Indonesia, namun jika hal tersebut bakal terrealisasi maka akan memberikan keuntungan besar buat Garuda. Pasalnya dengan jam terbang mentereng di Eropa, pengalaman Emil Audero bisa membantu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 serta jadi mentor sempurna buat para kiper muda tanah air. Jika Emil Audero resmi memperkuat timnas Indonesia, maka harga pasar tim merah putih bakal semakin melejit bahkan mampu unggul jauh dari Arab Saudi. Dilansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Emil Audero memiliki harga pasar sebesar 5 juta euro atau setara dengan 86,91 miliar rupiah. Dengan ketambahan harga pasar Emil Audero, maka market value timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti diprediksi bakal sekitar 634 miliar rupiah. Angka tersebut bakal unggul jauh dari skuad Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berada di harga 466 miliar rupiah. Timnas Indonesia pun hanya berjarak tipis dari Australia yang berada di urutan 6 negara Asia dengan market value termahal pada kualifikasi Piala Dunia 2026 seharga 637,04 miliar rupiah. Yes, ini dia. Mantap. Amunisi baru. Kemampuannya bukan kaleng-kaleng. Striker AS Alkmaar keturunan Bandung dan Surabaya ini tertarik bela timnas Indonesia. PSSI langsung gerak cepat naturalisasi untuk bantu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 demi mimpi lolos ke Piala Dunia. Dean Ijsel de Schepper, penyerang muda AS Alkmaar U19, menyatakan minatnya untuk memperkuat timnas Indonesia di masa yang akan datang. Meskipun begitu, pemain berusia 17 tahun ini belum mendapatkan komunikasi resmi dari PSSI terkait hal tersebut. Dean Ijsel de Schepper adalah seorang striker yang dilahirkan dan dibesarkan di Belanda, namun ia memiliki darah keturunan Indonesia. Hal ini membuatnya memiliki ketertarikan untuk bermain bagi timnas Indonesia suatu saat nanti. Walaupun belum ada kontak resmi dari PSSI, Dean mengungkapkan bahwa banyak penggemar timnas Indonesia yang sudah menghubunginya melalui Instagram. Tidak secara resmi, tapi, ya, di Instagram saya, ada banyak orang Indonesia yang berkata, ya, datang ke Indonesia, bermainlah untuk timnas Indonesia, ujar Dean dalam wawancara eksklusif dengan Bola.com. Keturunan Bandung dan Surabaya, Dean Ijsel de Schepper mengungkapkan bahwa dirinya memiliki darah keturunan Indonesia. Keturunan tersebut berasal dari pihak keluarga ayahnya. Nenek dari pihak ayahnya diketahui berasal dari Surabaya, Jawa Timur, sedangkan kakeknya lahir di Bandung, Jawa Barat. Kakek dan nenek saya lahir di Indonesia. Nenek saya dari Surabaya, dan kakek saya dari Bandung. Mereka tinggal di sana ketika masih muda, katanya. Dean menjelaskan lebih lanjut bahwa setelah itu, kakek dan neneknya pindah ke Belanda, dan di sanalah ayahnya dilahirkan. Kemudian mereka datang ke Belanda, dan ayah saya lahir di Belanda. Jadi, darah ayah saya sangat Indonesia. Ibu saya dari Belanda, jadi hanya dari pihak ayah saya yang berasal dari Indonesia, sambung Dean. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Dean lahir dan besar di Belanda, ia masih memiliki hubungan yang kuat dengan akar Indonesianya melalui garis keturunan ayahnya. Memantau perjalanan timnas Indonesia, Dean Ijsel de Schepper adalah sosok yang cukup konsisten dalam mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Dia juga memantau perjalanan tim Garuda dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Ya, saya melihatnya. Saya melihatnya di 433 dan website lain. Saya melihat mereka menang melawan Arab Saudi, ungkap Dean. Dia merasa senang dengan kemenangan tersebut. Ya, itu bagus. Saya berharap mereka menang, walau tidak akan mudah. Piala Dunia adalah tempat terbaik untuk seorang pemain sepak bola. Jadi,
Saya berharap mereka menang. Tentu mereka harus bekerja keras, ujar pemain yang pernah bermain untuk tim muda PSV Eindhoven tersebut. Menurut Dean, meskipun kemenangan itu bukan hal yang mudah dicapai, dia tetap optimis dengan usaha keras yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Harapannya, tim Garuda dapat terus menunjukkan performa terbaiknya di ajang sepak bola internasional tersebut. Dengan semangat dan kerja keras, dia percaya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang untuk mencapai hasil yang baik.